Seorang pria ditemukan terlentang di sebuah ruko gelap di Sumedang, Jawa Barat. Kakinya terikat kawat. Tubuhnya mengalami luka akibat kekerasan. Namun, ia masih sadar saat warga dan polisi datang untuk menolong. Beberapa jam kemudian, pria bernama Handi itu meninggal dunia. Penyelidikan polisi lalu membuka rangkaian dugaan penyekapan dan penyiksaan. Inilah Anatomy of Crime, kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Jumat malam, suara minta tolong terdengar dari sebuah ruko di Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Warga kemudian menghubungi polisi. Di dalam bangunan yang gelap, petugas menemukan Handi, seorang diri dalam keadaan terlentang. Korban masih sadar dan sempat menyebut identitasnya sebelum dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas membawa Handi ke RSUD Umar Wira Hadi Kusuma. Namun kondisi korban memburuk. Pada Sabtu, sekitar pukul 4 dini hari, Handi dinyatakan meninggal dunia. Dari titik inilah perkara yang semula terungkap lewat laporan warga berubah menjadi penyelidikan kematian akibat rangkaian kekerasan. Penyelidikan mengungkap, kekerasan terhadap Handi diduga terjadi dalam 3 klaster lokasi. Rangkaian itu membentang dari rumah atau garasi pemilik rental di Rancamulya, berlanjut ke sebuah kos di Jatihurip, dan berakhir di ruko di kawasan Kota Kaler. Polisi menyebut penganiayaan berlangsung sejak Kamis hingga Jumat. Untuk memahami bagaimana Handi bisa ditemukan dalam kondisi kritis, kita mundur ke awal persoalan. Polisi menyebut pemicunya berkaitan dengan rental mobil. Nilainya sekitar Rp600.000. Di saat bersamaan, STNK kendaraan juga ikut dipersoalkan. Perselisihan inilah yang kemudian berkembang menjadi rangkaian tindakan yang melampaui jauh dari urusan penagihan. Menurut materi penyelidikan, Handi menyewa kendaraan melalui DS pada Selasa 4 Agustus. Hingga Kamis, pembayaran sewa disebut belum diselesaikan. Keluarga menduga STNK kendaraan sempat dijaminkan ketika Handi mengalami kesulitan dalam perjalanan. Polisi kemudian menyebut 2 persoalan ini sebagai latar awal konflik. Kamis 6 Agustus, Handi kemudian dibawa ke rumah RN, pemilik rental di Desa Rancamulya, Sumedang Utara. Polisi menyebut, di lokasi pertama ini korban mengalami penganiayaan secara bersama-sama. Diduga kekerasan di rumah atau garasi tersebut melibatkan AC, RN, dan DAF. Setelah itu, Handi tidak langsung dilepaskan. Korban dibawa berputar-putar untuk memenuhi kewajibannya. Polisi kemudian menemukan rangkaian peristiwa yang terus berlanjut sampai Jumat. Pergerakan waktu menjadi kunci. Kamis pagi dugaan kekerasan terjadi di Rancamulya. Jumat sore, korban berada di Jatihurip. Jumat malam, ia kembali dibawa ke lokasi ketiga di Kota Kaler. Dengan membaca urutan ini, terlihat bahwa peristiwa bukan terjadi sesaat, melainkan rangkaian yang berlangsung lebih dari 1 hari. Jumat sekitar pukul 4 sore, Handi dibawa ke sebuah kos milik tersangka DR di Desa Jatihurip. Polisi menyebut DAF memukul korban 1 kali di bagian pipi. Di lokasi kedua ini, sejumlah tersangka lain juga diduga terlibat dalam kekerasan terhadap Handi. Dalam pemeriksaan, polisi menyebut korban mengalami kekerasan berulang dari sejumlah tersangka. Ditampar, dipukul, ditendang, hingga disundut menggunakan rokok.
dan membagi peran setiap orang yang terlibat. Polisi kemudian mengejar orang-orang yang diduga terlibat. Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah kejadian, dan pengejaran bahkan berlangsung hingga Tanjung Priok, Jakarta Utara. 8 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 8 tersangka itu berinisial DAF, AC, RN, AS, DR, DGY, DS, dan DP. Polisi juga masih memburu 1 orang lain, Dada alias FR, yang masuk daftar pencarian orang. Polisi menyebut motif berkaitan dengan persoalan ekonomi, pembayaran rental mobil dan STNK kendaraan. Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain ponsel, tali karet, sisa gawat, mobil, sepeda motor, serta sepasang sepatu. Para tersangka kemudian dijerat dengan sejumlah pasal dalam KUHP baru terkait perbuatan yang disidik. Kasus Handi memperlihatkan bagaimana persoalan ekonomi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum bisa berubah menjadi kejadian penyekapan dan kekerasan beruntun. Tak ada sengketa pembayaran yang membenarkan perampasan kebebasan ataupun penganiayaan.